yang kita belum tahu bagaimana keadaan dunia. Sebab kita hidup di dalam dunia. Tetapi urusan saudara dan saya adalah memahami dan mengenal Tuhan. Amin. Hari ini saudara, kalau dibilang pada bulan November, sepanjang bulan November ini kita akan terus mendengarkan bagaimana memahami dan mengenal Tuhan. Ya, itu yang akan terus satu bulan ini untuk menutup tahun 2023. Kita perlu mempersiapkan diri untuk masuk di tahun 2024 yang kita belum tahu bagaimana keadaan dunia. Sebab kita hidup di dalam dunia. Tetapi urusan saudara dan saya adalah memahami dan mengenal Tuhan. Amin. Apalagi saat ini kita melihat tanda-tanda di Alkitab itu sudah banyak. Ya, peperangan Ukraina dengan Rusia belum selesai, sudah 1 tahun. Muncul lagi sekarang, ya, Israel dan dengan Palestina. Bukan Palestina sebenarnya, Hamas. Nah, saudara, orang yang bukan di dalam Yesus, tapi mempelajari Alkitab, memahami. Saudara, banyak komentar yang saya dapatkan dari luar orang Kristen. Bahkan mereka berkata, sudahlah, jangan mimpi mau memusnahkan bangsa Israel, jangan mimpi. Kalau kamu bisa memusnahkan Allah, kamu juga bisa memusnahkan orang Israel. Jadi saudara yang kekasih, ini bukan orang Kristen loh yang ngomong. Mereka tahu. Jadi mereka berkata, sudah, jangan mimpi, jangan demo. Ya, jangan demo, jangan mimpi untuk memusnahkan bangsa Israel. Bangsa Israel itu pilihannya Tuhan, pilihannya Allah. Kalau kita bisa memusnahkan Allah, ya bisa memusnahkan Israel. Jadi saudara yang kekasih, jangan sampai kita kalah dengan orang bukan Kristen. Ya, kita orang Kristen yang setiap hari ada di gereja mungkin, ya, membawa Alkitab, tapi kurang memahami dan mengenal Tuhan yang kita sembah. Nah saudara, hari ini saya tidak akan mengulang apa yang sudah disampaikan oleh gembala pembina kita. Tapi saya mau memberikan contoh-contoh baik dari Alkitab maupun orang yang sungguh-sungguh mengenal Allah di dalam kehidupan dunia ini. Nah, kita tetap akan mendasari renungan atau khotbah pada hari ini, yaitu di Yeremia 9 ayat 23-24. Ya. Nah, yuk kita baca sama-sama 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Terus, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Kita akan ulang satu dengan sungguh. 1, 2, 3. Sungguh semua itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Nah saudara, yang saya akan lebih menekankan hari ini, yaitu bagaimana kita memahami dan mengenal Allah. Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan supaya terjadi dalam hidup kita. Allah mengatakan, aku menyukai tindak tandukmu di dalam dunia ini. Inilah kekristenan kita sesungguhnya. Ya, Allah mau supaya kita ini, ya, Tuhan berkata, sungguh
semua itu kusukai. Saudara yang kekasih, mari jangan kita memiliki pemahaman yang lain daripada ini. Apa yang harus kita lakukan supaya waktu Allah bertemu dengan kita, dia akan berkata, masuklah hai hambaku yang setia, makanlah bersama-sama atau memerintahlah bersama-sama dengan aku. Saudara, mulai saat ini ayo serius. Di dalam gaya hidup kita seriuslah dengan Tuhan. Ya, jangan berpikir aku hari ini, saudara, saya punya teman pada waktu yang lalu, sekarang sudah almarhum. Dia melakukan dosa. Lalu saya ngomong sama dia, kapan kamu berhenti dengan seperti ini? Dia berkata begini, jangan saudara ikutin. Saya lakukan ini, saya datang kepada Tuhan minta ampun. Kan besok saya bilang, kamu tidak mau dianggap orang bebal kan? Saya ngomong sama dia, kamu suka enggak kalau saya ngomong sama kamu bebal? Marah enggak kamu? Ya marah dong, Nel. Lah iya, jangan buat kayak gitu. Hari ini kamu berbuat dosa, besok atau malam nanti minta ampun, besok lakukan lagi. Itu namanya apa? Bebal. Saya didiamin beberapa hari, saudara. Saya enggak apa-apa, saya didiamin, tapi saya harus ngomong kepada dia. Dan puji Tuhan, ya puji Tuhan, tidak henti-hentinya saya ngomong, Dan pada akhirnya, akhir daripada hidupnya, dia bisa kembali ke jalan yang benar. Setiap saya ketemu dengan dia sebelum meninggal, saya selalu dipeluk. Makasih loh, Nel, untung ada kamu, kalau enggak mungkin aku terus berada di tempat itu. Saya bilang, saya bukan untuk diterima kasihin, saya itu sayang sama kamu. Jangan sampai kamu masuk dalam orang bebal dan tempatmu masuk ke neraka. Orang bebal itu enggak ada tempatnya di surga loh, saudara. Ya, nah itu sebabnya saya mau memberikan contoh di dalam Alkitab kita, orang yang tadinya tidak memahami, tidak mengenal Tuhan, walaupun dia masuk dalam kategori orang Yahudi yang sungguh-sungguh hidup di dalam hukum Taurat. Nah, saya berikan latar belakang daripada orang ini, 1 Timotius pasal 1 ayat 13-14. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang yang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Ini dia ngakuin loh. Lalu ayat yang ke-14, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Nah, ini pengakuan daripada Paulus yang tadinya Saulus. Dia berkata, ayat 13 tolong dibuka lagi. Dia berkata, dia ngakuin, aku yang tadinya Saulus, yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Loh, coba ganas, saudara. Untung enggak kena kanker ganas. Iya kan? Kalau sudah kena kanker ganas mau apa lagi? Ini perlakuannya lebih dari kanker ganas. Iya, dia ngakuin dirinya, tetapi aku telah dikasihani. Nah, saudara, latar belakang daripada Paulus adalah seorang penganiaya, penghujat, dan yang luar biasa lagi menyedihkan, seorang yang ganas. Nah, saudara yang kekasih, coba lihat diri kita masing-masing. Sebelum kenal Tuhan, kita ini orang ganas apa enggak? Puji Tuhan kalau ngakui. Kalau kita ngakui, Tuhan tuh murah hati. Amin. Nah, lalu kemudian saudara, apalagi latar belakang dari Saulus ini? Kisah Rasul 9. Kisah Rasul 9, tolong. Kisah Rasul 9 diawali dengan ayat 1. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus. Ini keganasannya Pak Saulus, saudara.
ya, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh. Nah ini saudara ganasnya Saulus itu, ya, yang dia akuin di Timotius tadi, ya, untuk mengancam dan membunuh murid Allah. Coba, bukan manusia biasa yang dia akan ancam, ya, membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar, ayat 2, dan meminta surat kuasa loh, ya. Ganasnya masih minta lagi surat kuasa, ya, daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis yang Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan. Untung kita tidak hidup pada waktu itu, kita masih ada di awan-awan, iya. Nah, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, seperti saudara sekarang, kita mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Ayat 3, dalam perjalanannya ke Damsyik, ini membawa surat kuasa ini, ya, membawa surat kuasa untuk membinasakan, menghancurkan orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus, ya. Ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba ucuk-ucuk, ya, cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Lalu ayat 4, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Nah, saudara yang kekasih, ini latar belakang daripada Saulus. Hampir sama dengan, ya, keadaan latar belakang kita sebelum masuk ke tempat ini. Mungkin kita lebih ganas, saudara. Ganas dalam hal apa? Ayo, kadang meminjam suami orang ganasnya. Kadang jangan cuma itu. Kadang ganas utang tidak bayar, lari, ya, ya. Coba lihat dirimu, saudara, banyak contoh. Saudara lihat dirimu, yang saya tidak sebut, mungkin ada dalam dirimu. Sadarlah sepenuhnya kepada Tuhan. Roh Kudus akan memeriksa hati kita. Mungkin saudara yang kekasih, kita di Indonesia ngikutin semua program gereja yang dari Indonesia, yang sudah dari kandungan sudah menjadi Kristen, tapi tidak pernah tunduk kepada kemauan Tuhan. Cuman sekedar masuk ke gereja karena keturunan Kristen. Kita keturunan Kristen. Kita tidak dapat hati yang baru, roh yang baru dari Tuhan. Kita tidak pernah ditahirkan. Karena kalau Tuhan yang mentahirkan kita, kita harus bersih. Supaya kita dapat hati yang baru dan roh yang baru. Ya. Nah, saudara yang kekasih, inilah latar belakang seorang Saulus yang ditemui oleh Tuhan Yesus menjadi pengikut Yesus, ya. Nah, apa yang menjadi hasil di dalam Paulus ini, saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana Rasul Paulus ini sudah bertemu pribadi dengan Tuhan, tapi bukan berarti hidupnya terhindar dari penderitaan. Apa yang dia terus ambil keputusan mengikut jalan lurus, mengikut Tuhan Yesus. Lalu apa yang terjadi? Dia dianiaya. Mungkin saudara juga selama ini, ya, mengikut dengan sungguh-sungguh, ya, dengan sungguh-sungguh akan kebenaran firman Tuhan karena sudah memahami dan mengenal Tuhan. Lalu teman-teman kita mungkin, ya, keluarga kita mungkin mulai menganiaya kita, bukan dengan mungkin kita dipancung atau apa, tapi mungkin dengan kata-kata karena kita ada di Hong Kong. Wah, kita dikirimin sok suci lah, sok apalah, sok ini, ya itu berupa penganiayaan.
Nah, kalau saudara dan saya seperti Paulus yang sudah memahami ya betapa dalam, betapa dahsyatnya pengenalan akan Tuhan, memahami pengenalan akan Tuhan, maka apapun yang sedang dia hadapi, saudara, Paulus tidak pernah mundur lagi. Amin. Enggak bersungut-sungut. Loh, mana Tuhan pembelaanmu? Mana? Oh, dia masuk penjara, keluar masuk penjara, dia disidang kemana-mana. Bahkan yang terakhir, ya, yang terakhir di Pulau Malta. Bagaimana dia, saudara yang kekasih, sudah keluar dari danau atau tempat dia di mana mereka diombang-ambingkan oleh ombak di dalam situ, dan dia naik ke daratan. Apa yang terjadi dalam dirinya? Ya, dia karena musim dingin seperti hari-hari ke depan ini kita akan menghadapi musim dingin. Nah, mungkin saudara ada sesuatu yang terganggu dalam kesehatan kita. Di Paulus ini saudara tidak bersungut-sungut. Saudara yang kekasih, lalu saya sungguh senang dengan merenungkan Pulau Malta di mana Paulus begitu dia naik dari daratan ke daratan dari danau itu, lalu membuat api unggun. Nah, saya kadang-kadang waktu di Indonesia kalau saya diminta menjadi pembicara di retreat, saudara, diakhiri dengan api unggun. Nah, kalau sudah kayak begitu, saya terus diam. Jangan sampai ada ular keluar seperti Paulus gitu, saudara. Ya, saya belajar itu. Jadi saya melihat bagaimana orang yang memahami, mengenal Tuhan itu luar biasa. Meskipun digigit ular seperti Paulus. Digigit ular, enggak ke sana kemana. Kau mengah. Enggak, saudara. Dia tenang. Kenapa dia tenang? Orang yang memahami dan mengenal Tuhan itu dalam tindak tanduknya menghadapi semua persoalan hidup itu selalu tenang. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ini yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi saudara, orang yang bertumbuh di dalam kasih Kristus, yang memahami, ya, yang memahami kebenaran firman Tuhan, dan ingat selalu, aku mengejar yang disukai Allah. Ya, jadi saudara yang kekasih, dia tidak kesana kemari, dia cuma tenang. Waktu dia lihat ular di tangannya, menggigit tangannya, dia cuma datang, lalu dia dengan kuasa Roh Kudus, dengan kuasa dalam nama Yesus, ular itu dikipaskan masuk ke dalam api. Artinya, saudara, persoalan yang saudara dan saya alami itu hanya bisa diselesaikan dalam doa. Dalam doa semua bisa berubah. Karena yang melakukan itu adalah Roh Kudus, bukan kita lagi. Kita cuma diminta tenang. Amin. Bahkan waktu murid-muridnya dalam perjalanan, saudara, ditimpa oleh angin topan. Nah, saudara yang kekasih, Tuhan Yesus berkata, tenanglah, aku ini. Seorang hamba Tuhan pada waktu saya di Indonesia bersaksi begini. Di dalam kehidupannya, latar belakangnya, itu hamba Tuhan ini sebelum jadi hamba Tuhan rada nakal. Tapi bukan nakal doang, nakal banget. Karena apa, saudara yang kekasih? Dia meminjamkan dirinya kepada wanita lain. Tapi istrinya memahami dan mengenal Tuhannya. Jadi istrinya enggak kesana kemari, dia cuma tenang berdoa di hadapan Tuhan. Nah, pada satu kali waktu biasanya yang meminjamkan lebih ganas daripada yang memiliki, kan? Loh iya, lebih ganas. Ya, tapi di sini enggak ada, di sini enggak ada. Itu di luar sana. Ya. Nah, saudara yang sudah. Nah, pada waktu itu
yang meminjam dirinya ngancam. Dia cari tahu, saya sudah tahu alamatmu, saya sudah tahu alamat istrimu, saya akan datang memporak-porandakan rumahmu. Wah, saudara, akhirnya dia nyadari, waduh, ini bagaimana? Nah, saudara, sejak itu waktu diancam sama yang meminjam dia mulai berdoa. Dia mulai bertobat hatinya, Tuhan, tolong saya, ombak yang luar biasa ini. Dan dia tahu persis karakter yang meminjam ini ganas. Loh, seperti Saulus tadi ganas. Saudara yang kekasih, apa yang terjadi? Dia lalu ngomong. Dia ngomong ke Tuhan, Tuhan, ini orang ganas Tuhan. Bagaimana? Tapi bagimu tidak ada yang mustahil. Tolong aku Roh Kudus, tolong aku. Dia terus minta tolong. Dan tiba-tiba waktu siang meminjam ini ngomong, besok akan ke rumahnya memporak-porandakan. Namanya ganas kan? Si ganas ini terus ngomong. Dia tidak sembunyi-sembunyi, dia ngomong. Nah, saudara yang kekasih, lalu singkat cerita si cowok ini pulang. Ya, pulang dia ngomong sama istrinya, "Mah, nanti si ganas akan datang." Ini saya punya ngomongan sendiri. Ya, ganas. Kan tadi Paulus ganas toh, Saulus ganas kan? Nah, saudara yang kekasih, apa yang terjadi? Pada waktu sebelum dia pergi ke rumahnya, waktu dia mendengar si ganas ngancam, dia lalu berdoa dan Tuhan memperdengarkan suaranya, "Tenanglah, ini aku." Ya, Yesus memperdengarkan suaranya, "Tenanglah, ini aku." Itu kan firman Tuhan. Pada waktu murid-muridnya dikena ombak, lalu Tuhan Yesus berkata, "Tenang, ini aku." Nah, saudara, orang yang mengenal Tuhan pasti mengenal dan memahami kasih Tuhan. Kalau kita sedang diancam bahaya dalam dunia ini, kita akan berkata, "Hai jiwaku, tenanglah, sebab Yesus ada di dalam kita." Amin. Inilah, saudara, orang yang tenang itu mampu menyelesaikan masalah-masalah hidupnya di dunia. Seperti Paulus. Nah, pada waktu Paulus tenang lalu kemudian mengibaskan ular itu, orang semua menunggu. Orang-orang di situ semua menunggu. Jadi saudara perlu memperhatikan apa yang disediakan Tuhan di balik ular yang sedang menggoncang kita. Perhatikan saudara, supaya kita ini sungguh-sungguh mengalami dan memahami siapa yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus. Nah, saudara yang kekasih, apa yang terjadi pada waktu Paulus mengibaskan ular itu dan ular itu masuk ke dalam api, mereka semua yang belum mengenal Tuhan menunggu. Ini jangan-jangan ini orang memang sudah di dalam laut pun naik ke atas, di darat pun dia ditemui oleh dewa penghancur. Nah, lalu kemudian tapi pada waktu dia sudah mengebaskan ular itu, ditunggu kok enggak. Mestinya kan orang digigit ular itu mestinya badannya akan bengkak-bengkak, akan ini dan menjadi. Tapi sebaliknya, singkat cerita, sebaliknya apa yang terjadi? Paulus tetap sehat, Paulus tetap tenang, Paulus tetap bersukacita, Paulus pasti tetap bersukaria, wajahnya semakin on fire. Amin. Nah, saudara, apa yang terjadi? Malah sebaliknya, semua orang yang ada di Pulau Malta itu malah menganggap dia dewa. Wah, ini pasti dewa. Dicokot ulo aja. Dicokot ulo, yang dari luar pulau tidak ngerti dicokot. Oh, ada yang bilang nggak tahu. Digigit ular. Ulo itu ular. Dicokot itu digigit, ya. Digigit ular pun dia tidak tidak kenapa-kenapa, tidak sampai bengkak, tidak mati.
Nah, saudara, semua di situ akhirnya cerita akhir daripada Pulau Malta itu mereka semua memuliakan Tuhan. Inilah akhir dari kehidupan kita atau dalam kehidupan kita di rumah majikan dimanapun kita berada adalah untuk meninggikan nama Yesus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. Nah, saudara yang kekasih, itu tadi yang pertama. Yang kedua, orang yang memahami dan mengenal Allah itu di dalam Matius pasal 7 ayat 21. Ini diingat oleh orang-orang yang sungguh-sungguh memahami dan mengenal. Karena Tuhan itu berkata itu yang disukai Tuhan. Matius pasal yang ke-7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Di situ saudara yang kekasih, Tuhan Yesus berkata, ya, akan tiba saatnya aku akan berkata kepada orang-orang walaupun Kristen. Orang-orang itu berkata, Tuhan, aku sudah bernubuat demi namamu, aku sudah mengusir setan demi namamu, aku sudah menyembuhkan orang yang sakit. Tapi Tuhan tidak memperdulikan itu. Yang diperdulikan Tuhan adalah melakukan perintah-perintah daripada Tuhan. Halo, perhatikan baik-baik ini. Saudara, yang dibuat oleh Tuhan, yang disukai oleh Bapa di surga adalah saudara dan saya yang melakukan perintah-perintah Tuhan. Sederhana aja. Saudara nggak perlu cari kemana-kemana, lalu cari di Facebook, cari di YouTube bagaimana caranya mengenal Tuhan. Sederhana saja. Kemanapun kita pergi, kita membawa kabar baik. Saya baru ini pergi nengok saya punya adik di Singapura. Nah, saudara yang kekasih, saya bertemu dengan teman baiknya, teman dekatnya. Saya berdoa, Tuhan, ini orang penting di Singapura, saudara. Saya berdoa, Tuhan, tolong beri saya hikmat pewahyuan dan dengan kuasa sehingga saya bisa menceritakan. Saya kan bahasa Inggris cuma bisa ngomong I love you Bobby, ya, cuman itu. Nah, sementara saudara ini orang yang pintar, lulusan London, ya, dan punya kedudukan di pemerintahan walaupun usianya sudah 70 lebih. Cuman sangat disayangkan. Saya tanya adik saya, dia pengenalan akan Tuhan bagaimana? Oh, bukan, dia Buddha. Satu keluarga semua Buddha. Waktu dibilang satu keluarga semua Buddha, saya mempunyai pengertian, dibuka pengertian. Seluruh keluarganya akan dituai dengan satu orang ini. Saya bilang, Tuhan, Engkau tahu saya punya bahasa Inggris sangat jelek. Bagaimana Tuhan caranya supaya saya bisa ngomong sama dia. Dan ngomong sama dia itu kalau cuma makan malam karena dia sibuk bekerja, saudara. Dan Tuhan beri saya hikmat. Di Hong Kong saya diajarin oleh orang gereja-gereja baptis, cukup kamu gak usah banyak ngomong, cukup ngomong Yesu oile. Sejak itu saya terus praktekkan. Saya ke bank, saya ke toko, dia bayar apa. Saya ketemu dengan orang-orang yang di jalanan. Saya kadang-kadang punya hikmat gini. Waktu saya ke bank, saya ngomong sama pegawai, tolong benahin saya punya ngomongan. Betul enggak kalau saya ngomong Yesu oile? Oh, holeka katanya. Padahal ya cuma ini. Wah, saya sungguh mengucap syukur. Jadi sekarang kalau saya muncul ke bank itu yang sudah pernah saya ngomongi, selalu mereka pakai bahasa mereka, saya tahu. Dia bilang, Yesu oile datang katanya gini. Ya sudah, puji Tuhan, enggak apa-apa. Ya, daripada dikenal dengan cerewet, dengan jahat, kan lebih bagus kita dikenal itu. Nah, saya berdoa. Lalu waktu saya
mau pulang. Saudara, saya diantar ke ke taksi. Disitulah kesempatan saya ngomong sama dia. Saya sebut namanya, saya bilang saya mau ngomong sesuatu kepadamu. Saya bilang, Yesus sayang cinta kepada Nelly. Saya juga percaya Yesus sayang cinta kepadamu. Langsung dia mantuk-mantuk gini, saudara. Nah, waktu sudah cukup saya bilang, Tuhan, aku sudah menyampaikan engkau mengasihi dia. Saya tidak bisa, wah begini dan begitu. Kadang-kadang kan kita bingung mau ngomong apa, permulaannya ngomong apa. Saudara, mulai sekarang saya dibukai Tuhan pengertian ini. Nggak perlu kita, malah kalau ngomong salah-salah repot. Jadi cukup kita bilang Yesus cinta padamu. Jadi saya bilang Yesus love you too. Cuman itu. Dia gini dan dia berkata, thank you Nelly. Saya juga berpikir demikian. Oh, puji Tuhan. Amin. Itu cukup, saudara. Jadi saya terus naik naik taksi. Saya sebelum berangkat taksinya saya lihat dia masih tetap terperangat lihat di situ, dan saya mulai melihat air matanya mengalir. Orang yang pangkatnya tinggi, orang yang di pemerintahan daripada Singapura, bisa matanya berkaca-kaca. Itu karena apa? Kasih karunia turun kepada dia. Amin. Inilah hidup kita, saudara. Ya, ngomong sama majikan, Yesus cinta kamu, tidak perlu macam-macam. Tapi saudara punya sikap-sikap hidup di dalam bekerja setiap hari, itu perlu dibaca oleh mereka. Betulkah kamu ini miliknya Yesus atau kamu miliknya matre? Ya kan? Ya, jangan sampai kita ini bukan jadi pemiliknya Yesus tapi miliknya Hong Kong dolar. Repot itu, saudara. Ya, itu yang Tuhan mau. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah Matius 24 ayat 14. Matius 24 ayat 14. 1, 2, 3. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi saudara yang kekasih, saudara dan saya kalau mau menyenangkan hati Tuhan, kalau mau mengejar apa yang disukai oleh Tuhan, ya ini Injil. Kita, gaya hidup kita itu adalah kita hidup di dalam Injil kerajaan Allah. Amin. Nah, saudara yang kekasih, ini yang Tuhan mau untuk tahun 2020 sampai dengan 2033. Ini yang kerinduan Tuhan, saudara dan saya menjadi penyelesai daripada amanat agung. Itulah yang kesukaannya Tuhan. Jadi kemanapun saudara pergi, nggak perlu banyak, bilang aja Yesus mengasihimu, Yesus love you, Yesus oilei, cukup. Ya, kalau kita nggak bisa malah salah-salah ngomongnya, itu cukup, saudara yang kekasih. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Maka untuk itu, ayo mulai saat ini saudara kita mengejar menyenangkan hati Tuhan. Kita akan menaikkan pujian menyenangkanmu.